Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Good warahmatullahi afternoon. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. First of all, let's thank the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us some mercies and blessings so that we can attend this agenda without any troubles and obstacles. Secondly, salawat and salam may always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. So allow me to introduce you myself. My name is Aura Rahmalia Harun, and I will be your master of ceremony for this mini seminar. Okay, so guys, this mini seminar will talk about present perfect. Terus yang paling menarik itu materinya akan dibawakan secara bergantian oleh teman-teman kita. Jadi saya perkenalkan dulu ya satu-satu. Materinya itu ada saya sendiri sebagai Master of Ceremony, terus Naila Dwi sebagai moderator, dan ada first speaker yaitu Raden Arjuna, dan second speaker yaitu Andi Alia, third speaker yaitu Siti Aura Ramadhani, dan ada Nur Khalisa juga sebagai notulen yang akan menuliskan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan materinya. You can take the Naila's role, maybe, Aura, as the moderator as well. Iya Kak, tunggu dulu. Oke, karena Naila Dwi lagi berhalangan, jadi untuk peran moderatornya saya dulu yang gantikan ya. Oke, jadi langsung saja saya berikan, I will give the chance to Andi Alia as the first speaker. To Andi Alia, time is yours. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Saya harap kita semua sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Now I'm going to present the material about present perfect tense karena sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang present continuous tense. Okay, what is the present perfect tense? So, present perfect tense is a tense that describes an event that has been complete in the present. Jadi, present perfect tense merupakan sebuah tenses yang menjelaskan tentang suatu kejadian yang telah selesai dilakukan di masa sekarang. The incident is over, but we can still feel the effects until now. Kejadiannya sudah berlalu, tapi kita masih bisa merasakan efeknya sampai sekarang. So, for example, I have eaten. Saya telah makan. The eating activity has been complete and now we still feel full because of the effects of eating. Jadi kegiatan makannya sudah selesai dilakukan dan sekarang kita masih bisa merasakan kenyang karena efek dari kegiatan makan tersebut. Nah, untuk formula membuat kalimat present perfect tense menggunakan subjek, have or has, verb 3, and object. Contoh kalimatnya, Coldplay has confirmed to perform in Indonesia. Coldplay adalah subjeknya, kemudian menggunakan has karena subjeknya adalah Coldplay. Untuk penggunaan have dan has akan dijelaskan oleh Kak Juna nantinya. Baik, lanjut. Confirm adalah verb 3-nya dan untuk objeknya to perform in Indonesia. Jadi pada intinya, present perfect tense ini bisa kita gunakan saat kita ingin mengatakan, menceritakan, atau menjelaskan tentang suatu kejadian yang telah terjadi. Namun, efeknya masih terasa hingga saat ini. Okay, maybe that's a little explanation about the present perfect tense material that I can convey. And then, the material will be explained by Mr. Juna. I will return it to the moderator. Thank you. Okay, thank you so much Andi Alia for the great presentation. And let's move to Raden Arjuna as the second speaker. Raden Arjuna, time is yours. Okay, thanks for the opportunity. Thanks for the opportunity was given to me. First of all, I will gladly say
thanks to Kak David and all of us, all of the audience that joining in this meeting room. So I will explain how to use present perfect for the positive formula. So the formula is subject plus have slash has plus verb 3 and then plus object. Yes. So there is example of the sentence of present perfect. You have finished your work. So you is the object, have is definitely have, finish is the verb 3, and your work is object. And the meaning in Indonesia and bahasa Indonesia is kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu. So maybe someone wanna make perfect present perfect tenses according to the formula. Siapa tahu ada yang mau buat contoh kalimatnya dari kalian semua yang ada di sini di meet. Mungkin jadi contoh kalimatnya itu kayak I have played a game. Jadi subjeknya yang berlaku sebagai I-nya berlaku sebagai subjek, have-nya itu have, played-nya itu telah bermain, verb 3, dan yang terakhir itu game-nya yang berlaku sebagai objek dan berperan sebagai objek. Let's move into the next slide. Let's practice. So there are so many example of these tenses. So I've done my text. I is the subject, have is have, done is the verb 3, my text is the object. So maybe anyone can explain siapa yang sebagai siapa yang sebagai subjeknya, objeknya, dan verb 3-nya. Dari berapa orang di sini, masa tidak ada yang mau coba? Mungkin dari Pareswara Istiasa bisa. Halo? Atau siapa saja? Elena Istiqomah, Kak. Halo Elena. Saya Kak. Ya. Pada kalimat keduanya yang you have done your test, yang mana itu subjeknya, objeknya, dan verb 3-nya? Untuk subjeknya itu you. Terus have, Yes. done sebagai verb 3, your text sebagai objek. Nice, very well done. So jawabannya sangat keren sekali dan sangat betul. Yang dimana nih you-nya berlaku sebagai subjek, have-nya berlaku sebagai have, dan done-nya itu verb 3, dan test-nya atau your test-nya itu berlaku sebagai objeknya. Lanjut lagi. So anyone maybe wanna test your pronunciation? Siapa tahu ada yang mau coba pengucapan bahasa Inggrisnya? Siapa ini? Faiz Ahmad mau coba? Halo Faiz. Mau coba? Bisa baca yang
pada kalimat ketiganya yang they have done their test. Their test. Faiz. Halo Faiz. Atau siapa saja yang mau coba pronunciation-nya supaya kayak bisa improve bahasa Inggrisnya yang dalam pronunciation. Boleh saya yang coba, Kak? Ya, bisa. Iya. Oke. Kalau contoh yang kedua ini, you have done your task. You sebagai subjek, have sebagai have or has, done sebagai verb 3, dan your task sebagai objek. Nice. Dan sangat benar jawabannya Aura tadi, yang dimana we-nya itu berlaku sebagai subjek, have tetap have, dan done-nya itu sebagai verb 3, dan our task-nya itu sebagai objek. Dan yang ada beberapa kalimat lagi di sini, kayak he has done his task, dia telah melakukan pekerjaannya, she has done her task, dia perempuan telah melakukan pekerjaannya, it has done its task. Okay, let's move into the next slide. How to use have and has. So according mengacu pada di sini, itu kalimat-kalimat sebelumnya itu mengikuti aturan yang ada di sini, yang has itu is used depends on the subject. Jadi has atau have ini kita gunakan atau kita pakai pada kalimat itu tergantung pada subjeknya. Subjek itu ada beberapa subjek seperti I, they, we, dan she, it. I itu saya, you kamu, they mereka, dan we itu kami. Itu di mana subjek tersebut menggunakan kata have instead has. So berbeda dengan she, it, yang mana dia perempuan, dia laki-laki atau ya semacamnya, itu menggunakan has. Jadi kembali lagi pada slide berikutnya yang tadi I have done my task. Di sini pada kalimat pertama, kenapa menggunakan kata kenapa menggunakan kata have bukannya has? Karena according to the aturannya itu memang I itu harus menggunakan have, bukan has. Kita menggunakan has itu ketika kita subjeknya itu he. Contohnya pada kalimat ke-5, he has done his task. Kalimat ini menggunakan kata has karena kalimat subjeknya itu he. Sama halnya dengan she, kalimat ke-6 dan 7, karena subjeknya he, she, dan it. Okay. So let's move into the next slide. Wait a second. Okay. So that is from me. Kalau ada salah pengucapan dalam bahasa atau ada kesalahan dalam lain-lainnya, mohon dimaafkan. So I will give it back to the moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much, Juna, for the great presentation, the way you bring up the material with so confidence.
And now we will head to our third speaker, Siti Aura Ramadhani, that will deliver the negative form and interrogative form. To Siti Aura Ramadhani, time is yours. Mila, okay. Menurut Anda? Before I start, let me say thank you for the chance that given to me. Now I will explain about negative form of present perfect. Okay, for the formula, it's subject, have or has, not, verb 3, and object. Seperti contohnya, you have not finished your work. You sebagai subjek, have sebagai have or has, not sebagai not, finish sebagai verb 3, and your work sebagai objek. Seperti yang telah dijelaskan oleh Juna tadi, di sini kita menggunakan have karena kita memakai you. Kalau misal kita memakai she, it, maka kita akan memakai has. Okay, next slide. And then we have another example. I have not eaten the food. Saya tidak memakan makanan itu. I sebagai subjek, have sebagai have or has, not sebagai not, eaten sebagai verb 3, dan the food sebagai objek. Sama seperti halnya tadi, kita memakai have karena kita, seperti yang dijelaskan Juna, Ayu Dewi memakai have. Okay, next slide. Now, let's practice. Apakah ada yang mau bantu saya membaca yang di atas? Halo? Saya lagi. Okay, time is yours. So the first is I have not read the book. Okay, can you continue until the end? Okay. You have not read the book. They have not read the book. We have not read the book. He has not read the book. She has not read the book. And it has not read the book. Okay, can you give me the formula of you have not read the book, please? You sebagai subjek, have sebagai have, not sebagai not, read sebagai verb 3, the book as an object. Oke, terima kasih. Oke, apakah ada lagi yang ingin mencoba? Satu orang? Sebelum kita berpindah ke slide selanjutnya. Halo? Mungkin Kakak Isra mau? Halo? Kalau tidak ada yang mau, oke, kalau gitu kita pindah ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang interrogative form. Interrogative form itu adalah kalimat yang mengajukan pertanyaan langsung atau soal diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kita memiliki formula have or has plus subject plus verb 3 plus object. Contohnya yaitu have you finished your work? Sudahkah kamu menyelesaikan pekerjaanmu? Have sebagai have or has, you sebagai subject, finish sebagai verb 3, and your work sebagai object. Next slide. Okay, we have another example. Have you seen that amazing concert? Sudahkah kamu melihat konser yang luar biasa itu?
have sebagai have or has, you sebagai subjek, since sebagai verb 3, dan amazing concern sebagai objek. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kita menggunakan have di sini karena kita memakai you. Okay, next. Okay, now let's practice this. Okay, so the first one is, have I tasted this food? Sudahkah saya mencoba makanan ini? Have you tasted this food? Sudahkah kamu mencoba makanan ini? Have they tasted this food? Sudahkah mereka mencoba makanan ini? Have we tasted this food? Sudahkah kami mencoba makanan? Sudahkah kita mencoba makanan ini? Has he tasted this food? Apakah dia laki-laki sudah mencoba makanan ini? Has she tasted this food? Sudahkah dia perempuan mencoba makanan ini? Has he tasted this food? Sudahkah itu mencoba makanan ini? Apakah ada satu orang yang mau menjelaskan formula dari salah satu di antara ini? Saya. Oke, silakan. Yang pertama, have I tested this food? Have itu sebagai have atau has. I sebagai subjek. Tested itu sebagai verb 3. And food itu sebagai objek. Correct. Okay, wonderful. Thank you very much, Kak Isnawati Rizky Indasari. Okay, next. Okay, thank you so much, Siti Aura Ramadhani, for the amazing material. And before we end this meeting, let's try to answer these questions. Anyone want to try? Saya. Silakan, Kak Hafiza. The answer is have. So I have played the game. Don't you want to try to answer all of the questions? There are 4 questions left. Oh, karena Kak Hafiza kayaknya tidak ada suaranya, jadi mungkin bisa Siti Aura Ramadhani. Okay, so di situ kita memakai has karena she eat memakai has, jadi she has eaten. Also, can I answer the rest of the question? Yes, please. Okay, the next is the cat has eaten because verb 3 from it is eaten. And then they have washed the car. Karena itu they dan di Ayu Dewi menggunakan have, so they have washed the car. And then the last is we have learned present perfect tense. Karena kita memakai we, maka kita memakai have. That's it. Thank you. Okay, thank you so much, Siti Aura Ramadhani, for answering all of the questions, and Kak Hafiza juga. Okay, so thank you very much guys karena sudah meluangkan waktunya untuk join di study session kita kali ini, walaupun ya tidak seberapa yang join, but terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih juga untuk Kak David Aura. yang sudah meluangkan waktunya untuk join bersama kita, dan Oke. teman-teman pemateri juga yang tadi. Okay, Aura. Saya Kak, Yes. Siti Aura atau saya? You. Oh I ya. mean you. Is it finished?
Iya, Kak. Okay. Pembawaan materinya sudah selesai. Okay. So, may I close it? Or- Can I just make a resume about your presentations? Yes, please, Kak. Okay, thank you so much for your wonderful presentation, guys. This is your second mini seminar, right? So, okay, in this mini seminar, in this presentation, you have presented about the present perfect, right? So I just want to how to say re-explain a little bit about this present perfect. So this present perfect is a tenses that use it to tell someone about something that was happened, but you still feel you can still feel the effect of this something, okay? Kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris full gini, kalian paham nggak? Atau ada yang nggak paham? Boleh interupsi. Yang mana enak? Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Hah? Aura gini di belakang. Kak. Okay, so present perfect adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menceritakan, untuk menjelaskan suatu kejadian atau aktivitas yang telah selesai, tapi kita masih bisa merasakan dampaknya. For example, I have eaten the food. Saya habis makan makanan. Nah, kejadiannya itu aktivitasnya sudah selesai dilakukan, tapi kita masih merasa kenyang, kita masih merasakan dampaknya. Oke. Kemudian tadi di situ ada di bagian formula yang kalimat positifnya, Coldplay has confirmed to perform in Indonesia. Artinya Coldplay telah mengkonfirmasi untuk melakukan konser di Indonesia. Aktivitasnya sudah dari kemarin, tapi efeknya masih kita rasakan sampai sekarang, hype-nya masih kita rasakan sampai sekarang, dan bahkan mungkin sampai nanti ketika mereka telah tampil benar-benar konser di Indonesia. Oke, jadi itu contoh kecil, contoh kalimat mengenai present perfect. Kemudian tadi sudah jelaskan juga dengan baik oleh Juna tentang membuat kalimat negatifnya. Ya, menggunakan subjek, kemudian ada has or have, kemudian ada not di situ sebagai penanda bahwa dia negatif, kemudian ada verb 3 dan objeknya. Contoh kalimatnya, I have not eaten yet. Saya belum sempat makan. Ya, kejadiannya sudah dari tadi, saya nggak sempat makan. Akhirnya dampaknya sampai sekarang saya rasakan adalah saya kelaparan. Oke, that's the present perfect. Really simple. Kemudian untuk membedakan penggunaan has dan have itu gampang sekali, guys. Tadi ada di slide-nya, nanti mungkin bisa dibagikan oleh Aura di grup ya, biar temennya bisa pelajari lagi. Jadi penggunaan has itu digunakan ketika subjeknya she, he, it. Ya, ketika subjeknya she, he, it, dia laki-laki sendiri, dia perempuan sendiri, atau it, benda, hewan, atau Coldplay tadi, nama sebuah grup band. Ketika subjeknya adalah ini, she, he, it, kita menggunakan has. Kemudian ketika subjeknya Ayu Dewi, ingat saja Ayu Dewi, itu kita menggunakan have. Oke, itu cara untuk membedakan, tergantung untuk menggunakan she dan has dan have itu bergantung pada subjeknya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kemudian tadi yang terakhir yang mengenai kalimat interrogatifnya atau pertanyaannya. Di situ kita menggunakan has or have di depan, kemudian diikuti subjek, kemudian ada verb 3 dan objek. Contohnya have you eaten today? Have you eaten this morning? Apakah kamu sudah makan tadi pagi? Ya, itu contoh untuk membuat kalimatnya. Oke. Saya tahu bahwa grammar itu mungkin sulit. Tidak sulit-sulit sih. Kalau menurut saya easy sih. Kalau kita mau belajar itu easy, serius. Cuman kadang membosankan. Oke. Tapi penting jika kalian tahu grammar. Tapi ada yang lebih penting lagi. Satu pesan saya, ada yang paling penting lagi selain belajar grammar adalah belajar bagaimana kita bisa percaya diri untuk berspeaking dulu. Oke. Tadi kayak misalnya ada tadi beberapa yang perlu saya perbaiki penyebutan kalimatnya. Kata praktik. Tadi dengar Kak praktik? Yang bilang praktik. Ada yang kebingungan kan? Nah, itu di situ kita bukan bilang praktik. It could be better if you say that practice. Okay? It practice.
artinya latihan. Oke, practice. Practice makes perfect. Latihan membuat Anda menjadi sempurna atau ala bisa karena biasa. Oke, kemudian tadi ada satu lagi word yang mispronunciation, itu read. Read, ya. Kalau read itu artinya memang membaca, tapi kan di sini kan yang dimaksud adalah verb 3. Nah, verb 3-nya read itu dibacanya read. Oke, read, read. Oke, just a simple thing, but it could be better if you know this. You can learn by your mistakes. Okay, it's okay guys to make mistakes here. It can be develop your English in the someday in the future. Just try your better. Okay, thank you so much untuk Aura yang sudah menjadi MC dan moderator yang kece. Kemudian Juna for the second speaker, Alia for the first speaker, and Aura Ramadhani for the third speaker. Oke, terima kasih banyak untuk semua hadir. Oh ya, sebelum saya akhiri, have you any question guys? By my explanation mungkin ada yang kurang paham tentang materi hari ini. Have you any questions? Oh, there's no question. No questions? It means everything was clear, right? Everything was clear? Everything is clear, Kak. Okay, thank you so much. I think that's all from me, and once more, thank you guys. I'll give it back to Aura. This is your room. Oke, thank you so much Kak David Hidayatullah buat review materinya lagi bersama-sama sehingga kita mungkin bisa lebih memahami lagi seputar present perfect ini. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan thank you so much for Kak David dan teman-teman yang tadi sudah menjadi speaker yang baik untuk mini seminar kita kali ini, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk join di study session kita kali ini walaupun via online saja. Jadi mungkin itu saja our agenda untuk for today. So before we close, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Okay, thank you so much You did Kak great. atas ilmunya. You did Terima great. kasih banyak Kak. Thank you. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga semua. Oke.